Sobat Rupiah, pada tanggal 17 Agustus 2020 lalu, pemerintah dan Bank Indonesia meluncurkan uang peringatan kemerdekaan 75 tahun. Ini menandai HUT RI ke-75. Uang itu juga sebagai penanda bagaimana kita mensyukuri kemerdekaan Republik Indonesia ini, kemudian bagaimana kita memperteguh kebinekaan kita dan menyongsong masa depan Indonesia yang gemilang. Sebagaimana disampaikan juga oleh Presiden pertama kita, Insinyur Haji Soekarno, bahwa bila kita ingin memiliki masa depan yang baik, maka seluruh alam semesta akan mendukung kita. Saya Iwan Junanto, selamat datang di Bitok. Nah, sejak diluncurkannya pada 17 Agustus 2020 lalu, uang 75.000 UPK ini mendapat sambutan yang luar biasa animonya dari masyarakat termasuk Sobat Rupiah. Banyak sekali yang ingin memiliki dan tentunya muncul pula banyak isu, banyak berita, banyak cerita tentang isu di balik 75.000 rupiah ini. Nah, kita hari ini akan membahas apa-apa di balik 75.000 rupiah ini dan tentunya menjawab isu-isu yang lagi berkembang di kalangan Sobat Rupiah. Nah, Sobat Rupiah juga saksikan acara ini Bitok sampai tuntas karena nanti akan ada giveaway dari Bitok. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai uang peringatan kemerdekaan 75. Tentunya kita ada kehadiran narasumber di sini yang paling kompeten untuk menjelaskan mengenai UPK 75 tahun. Telah hadir di sini Ibu Eva Aderia. Halo Bu Eva. Halo Kak Ijun. Saya lepas masker juga ya dong ya. Iya, udah berjarak nih kan? Ya, kita udah jaraknya udah lumayan nih, 1,5 meter kali ya. Iya, 1,5 meter. Udah protokol Covid. Iya. Nah, ini sudah hadir Kak Eva. Beliau adalah Direktur Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia. Nah, kita ngobrol-ngobrol nih Kak Eva. Siap, Kak Ijun. Yang berkembang saat ini. Tapi pertama kita pengen tahu dulu nih. Sebenarnya latar belakangnya ini kenapa sih Bank Indonesia mengeluarkan uang 75.000 ini? Ini kan nggak ada kan di pecahan ya, tiba-tiba muncul 75.000. Kenapa tuh? Memang Bank Indonesia selain mengeluarkan uang yang selama ini kita gunakan untuk transaksi, kita juga bisa mengeluarkan yang namanya uang rupiah khusus. Kalau dulu gitu ya, kita kenalnya sebutan dengan commemorative notes atau commemorative coins. Jadi sesuatu yang sifatnya besar, nasional maupun yang sifatnya internasional itu bisa kita jadikan momentum untuk kita mengeluarkan uang rupiah khusus. Ini adalah kali keempat Bank Indonesia mengeluarkan uang dalam rangka peringatan HUT RI. Jadi sudah 4 kali kita keluarkan uang jadi, dalam rangka HUT RI. Betul. Jadi kapan pertama yang tahun ketika kita ulang tahun ke-25. Oke. Ya. HUT RI ke-25 ke-25 berarti tahun 45 kita merdeka. 25 tahun lagi berarti tahun 1970 kita keluarkan. 70 keluar uang koin. Ya, peringatan HUT RI ke-25 tahun. Terus kapan lagi? Momentumnya ada lagi nih. Kita keluarkan ketika negara kita berusia 45 tahun. Kenapa 45 tahun? Karena kita merdekanya 1945. Jadi ada sesuatu yang membuat angka 45 tuh itu makanya disebutnya adalah perjuangan 45 perjuangan gitu loh. Jadi memang momentumnya untuk peringatan gitu. Terus yang ketiga adalah pada usia 50 tahun. Jadi kita keluarkan ketika negara kita berusia 50 tahun, yaitu tahun 1995. Jadi sudah lama nih, 25 tahun yang lalu. 25 tahun lalu terakhir ya, kita betul, UPK ini ya. Betul. Nah, sekarang ketika berusia 75 tahun, ini usia yang bukan muda lagi sebenarnya. Usia yang benar-benar nggak singkat, tapi perlu juga kita peringati. Karena di usia 75 tahun ini kita sudah melihat juga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar, ya kan? Terus dengan pembangunan yang luar biasa. Nah, uang ini sangat syarat dengan makna dan penuh dengan filosofi. Karena kita tuh mengikut sertakan dari mulai sejarawan, akademisi, budayawan,
dan bahkan para ulama mengemuka panjang proses sekali proses, nggak asal gambar. Jadi melibatkan berbagai pihak. Karena itu panjang dari 2018 kita sudah melakukan desain ini. Kalau kita lihat nih ya dari awal adalah bendera. Oh, 45 tahun ya, 45 tahun kita mulai merdeka. 1945 ya, 1945. Betul. Ya. Terus kemerdekaan. Harus diingat dong siapa proklamator kita, Bapak proklamator kita Soekarno-Hatta harus terpampang karena beliaulah yang memproklamasikan kemerdekaan kita. Terus apalagi nih yang benar-benar harus kita ingat? Kemajuan pembangunan, hasil dari pembangunan. Ada MRT, ada jembatan ya. Jembatan Yotefa, MRT dan Trans Jawa. Itu adalah pencapaian selama 75 tahun. Betul sekali. Kemudian, terus kalau kita lihat latar belakangnya itu ada yang kaum Jawa dan juga ada tiga The Gringsing Bali dan Songket. Songket dari Sumatera Selatan. Itu menandakan kebinekaan. Ya, yang tadi yang tema kedua. Nah, kalau bicara dari sisi belakang, ini cakep banget ya. Kalau kita lihat, anak-anak ya. Ini pertama kalinya kita menampilkan desain uang ini anak-anak. 7 anak-anak ini menandakan kebinekaan karena dia menggunakan pakaian adat dari 9 daerah yang belum pernah masuk ke dalam uang. Jadi ini daerah-daerah yang belum pernah ada di dalam uang sebelumnya. Iya, kita masukkan di sini. Nah, terus anak-anak itu selain menggambarkan kebinekaan dengan pakaian adatnya, mereka juga menggambarkan ini loh calon generasi masa depan. Betul, masa depan yang digambarkan juga nanti tahun 2045 Indonesia maju. Kita akan mencapai Indonesia maju dan era digital. Ini kan ada. Itu menggambarkan Indonesia gemilang gitu. Betul. Dan sebenarnya setiap uang kita yang dicetak oleh kita dikeluarkan Bank Indonesia itu mengandung makna filosofi. Oleh karena itu kita perlu juga merawatnya ini kan. Betul artinya sekali. Sayang udah ceritanya banyak, prosesnya panjang, sudah dilipat-lipat gitu ya, kan. Betul. Atau di stapler gitu kan. Jadi ini membuat kita semakin cinta kepada uang rupiah ini. Nah, kita singkat-singkat akan menjawab beberapa isu-isu yang terkait dengan UPK 75 tahun ini. Pertama, ada yang mengatakan ini BI ini ngeprank bahwa ini hanya souvenir kemudian dikeluarkan harganya 75.000 gitu sehingga masyarakat merasa ini cuman souvenir gitu kan. Apakah benar begitu dan apa yang membedakan commemorative coin ini dengan yang commemorative notes dengan commemorative coin sebelumnya? Gimana Kak? Benar nggak Kak kalau ini hanya souvenir? Enggak, kalau ini bukan souvenir karena gini, ini kan kalau Sobat Rupiah lihat ini 75.000. Dapatnya itu dengan penukaran seharga 75.000. Memang pertama kali kita buat yang namanya kriteria uang rupiah khusus itu harganya sama. Harganya sama dengan nominalnya. Kalau dulu yang kita keluarkan adalah biasanya commemorative notes atau koin yang memang harganya jauh daripada di atas. Karena kan kalau koin itu kita mengeluarkannya koin emas, koin perak, kan harganya mahal. Yaitu kita jadinya tidak sesuai dengan pecahan, jadi berbeda. Nah kalau kali ini itu benar-benar sama. Nah ini selain sama nilainya, ini juga bisa dipergunakan untuk belanja. Jadi ini legal tender, iya, legal tender. Alat pembayaran yang sah sekali. Bisa ditransaksikan. Bisa ditransaksikan. Cuman kalau dengar ceritanya dan bagaimana ini dicetaknya tentunya terbatas kan, BI tidak cetak terus tiap tahun tidak kan? Enggak, karena kan tadi kita sebutkan bahwa ini kan kategorinya masuk ke dalam uang rupiah khusus, sehingga memang cetaknya itu tidak tiap tahun ya udah sekali. Jadi hanya dicetak sebagai peringatan. Betul, 75 tahun. Nah yang isu kedua ini terkait dengan ini di belakang ini ada anak-anak pakaian adat. Nah ini ada masuk nih pertanyaan dari netizen, dari Sobat Rupiah, dari akun-akun yang muncul ini menanyakan ini pakaian adat mana aja sih kok ada pakaian-pakaian adat seperti ini, termasuk yang di tengah ini bukan dari Indonesia ya. Nah ini gimana nih, ini bener nggak sih? Ini ada yang di sini bukan dari Indonesia atau ini semua dari Indonesia? Dari Indonesia semua. Jadi memang kita menayangkan gitu ya, menampilkan anak-anak dengan pakaian adat yang tadi saya bilang bahwa belum pernah ditampilkan di uang. Ini adalah salah satu juga bagian kita mempromosikan juga bahwa
banyak loh pakaian adat yang dimiliki oleh negara kita yang sebenarnya perlu diketahui oleh masyarakat. Nah sekarang dampak positifnya adalah orang pengen tahu Malah ini jadi siapa pengen sih tahu. gitu ya, Iya. dari adat mana. Oke. Nah ini adat dari Kalimantan Utara Oh, atau yang kita tengah kenal itu ya? Kaltara. Iya, Heeh. ini Kaltara suku Tidung. Suku Tidung. Nah Jadi kan ada nggak pernah satu dengar suku- kan, belum Sobat pernah Rupiah dengar. pasti nggak pernah Ini dengar. luar biasa ya. Jadi kalau kita bicara ini sebenarnya mewakili Barat, Tengah, Timur. Wow, betapa kayaknya Indonesia ya. Jadi kaya banget Indonesia. Dari ujung, Ujung. ya, dari ujung nih Aceh, Aceh, Riau, Riau, ya, Heeh. terus Jawa Tengah, Jawa Tengah, terus Kalimantan. Kalimantan Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Utara, NTT, NTT, Gorontalo, Gorontalo, Maluku, dan diakhiri dengan dan Papua. Nah, Luar biasa ya? Jadi luar biasa ya. Jadi memilih ini pun sudah mewakili seluruh wilayah Indonesia. Iya betul Kak Ijo. Jadi itu tadi Sobat Rupiah untuk tahu bagaimana di belakang uang ini juga bagian dari edukasi, kita mengenal keragaman budaya dan pakaian-pakaian daerah Indonesia. Ya. Itu jelas. Jadi pertanyaan kedua tadi tentang pakaian adat itu murni 100% Indonesia. Nah, terus ada lagi nih pertanyaan ketiga yang sering ditanyakan oleh netizen dan Sobat Rupiah. Kenapa angka 75-nya gede? Ini muncul ada isu-isu, kok 75-nya gede sih, 00-nya kecil, apa tanda-tanda Redenominasi. kita akan redenominasi gitu kan. ya. Apakah terkait dengan itu? Nah, ini gimana Kak? Nah, kalau kita lihat konsepnya, karena kan dari awal memang uang ini dikeluarkan dalam rangka peringatan 75 tahun. Tapi supaya menonjol unsur 75-nya, makanya huruf 00-nya kita kecilkan. Jadi semua Sobat Rupiah akan paham, oh iya 75 ribu ini dikeluarkan ketika 75 tahun. Oke, jadi ini sebagai Sebenarnya penanda. itu, penanda, Bahwa 75 gede itu adalah ini 75 tahun. Iya, betul. Bukan dikaitkan dengan redenominasi. Iya, betul Jadi sekali. seperti itu. Oke, kemudian yang keempat ini pertanyaan selanjutnya dari teman-teman Sobat Rupiah. Ini kok mulai banyak nih, ada aja yang jual di marketplace, di Iya, betul, e-commerce. e-commerce. Tadi dijelaskan 75.000 kan, Iya. tapi kok dijual ada yang sampai 1 juta, 2 juta, 50 juta. Iya, betul. Gimana tuh Kak? Bener nggak sih? Gitu? Sebenarnya kalau konsep kenapa ada tiba-tiba orang menjual menjual. di e-commerce gitu ya atau di marketplace, biasanya kan antara supply dan demand. Nah, karena orang Indonesia tuh kan seneng kalau Iya. menjadi orang yang pertama memiliki, Iya, kadang-kadang sehingga muncul ya. betul, sehingga muncullah orang-orang yang kreatif. Saya nyebutnya Iya. orang-orang kreatif. Jadi dia langsung bilang, mau nggak beli dengan harga sekian gitu. Itu sih sebenarnya tes pasar Iya, aja. padahal tidak seperti itu. Iya, Karena betul. sebenarnya bukan harganya, nilainya Betul. itu adalah 75.000. Betul sekali. Dan mendapatkannya sebenarnya mudah, Mudah, betul sekali. karena Bank Indonesia mencetak banyak. Berapa? 75 juta. 75 juta Iya, lembar. banyak, gitu, nggak iya. sedikit. Nggak sedikit. 75 juta dan Sobat Rupiah bisa memperoleh. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan terakhir, pertanyaan puncak yang rame sekali Sobat Rupiah ini nanya, termasuk saudara-saudara saya, ibu, bapak, om, tante semua bertanya, gimana caranya mendapatkan? Kok ada mekanisme kan dikatakan, kok susah banget, penuh gitu. Nah ini gimana sih? Pertama, cara mendapatkannya dan bagaimana untuk menyikapi permintaan netizen ini? Jadi gini, cara mendapatkannya Sobat Rupiah tinggal masuk sebenarnya ke aplikasi yang kita namakan Pintar. Pintar ya. Jadi masuk ke aplikasi https pintar.bi.go.id. Sebenarnya masuk ke situ langsung bisa melakukan pemesanan. Jadi pemesanannya itu memang saat ini adalah di seluruh kantor Bank Indonesia. Jadi semua kantor Bank Indonesia akan melayani penukaran. Di daerah-daerah? Di daerah-daerah, jadi seluruh Indonesia. Sobat Rupiah masuk ke aplikasi, lalu lakukan pemesanan. Nah, kemarin itu ketika dibuka pada tanggal 17 Agustus pukul 3 sore, aplikasi Pintar dibuka, langsung semuanya memesan gitu. Iya, habis. Animo yang tinggi tadi. Betul, animo yang tinggi. Habis gitu kan. Lalu kita panjangin karena dulu cuma yang berakhir habis itu kuotanya bukan uangnya ya. Jadi kuotanya habis, lalu kita panjangin sampai 30 September. Jadi akhirnya Sobat Rupiah masuk lagi memesan, habis lagi gitu ya. Terus kita lihat dong, wah animo yang begitu besar,
masyarakat jangan sampai mereka juga tidak bisa mendapatkan dengan mudah. Nah, kita sudah buka loh Kak Ijun penukaran secara kolektif. Oh, gitu. Jadi sekarang bisa kolektif. Bisa kolektif. Masuk saja ke aplikasi pintar, ambil menu kolektif. Ada penukaran kolektif. Betul kolektif sekali. Itu artinya kita bisa ngumpulin teman-teman kita ngumpulin atau keluarga, mau berapa tetangga, orang, keluarga, mau teman kerja, mau siapapun. Yang penting ada nomor KTP-nya. Betul, yang penting satu KTP dapat satu lembar. Satu KTP satu lembar. Betul tetap ya. Cara sekali. penukarannya satu KTP satu lembar. Betul. Jadi kita bawa itu. Kita satu orang download formnya, kita isi, lalu kita upload lagi, kita email. Ada alamat emailnya jelas. Jadi masing-masing kantor Bank Indonesia punya alamat email. Itu minimal berapa ya kalau kolektif? Jadi kalau kolektif, misalnya Kak Ijun bawa minimal 17 orang. Minimal 17. Kalau 30 boleh? Lebih 50 dari boleh. Silakan gitu. Mau 500 Kak Ijun silakan boleh. gitu. Ada duitnya. Jadi benar-benar Bank Indonesia memberikan kemudahan, ya kan, untuk masyarakat dapat menukar seluas-luasnya gitu. Dan tentunya kenapa dibatasi ini kan juga kita melihat terkait dengan protokol COVID. Betul juga sekali. Karena kan kalau sekarang kita lihat protokol COVID membatasi jangan sampai orang antri, ya kan? Karena itu ketika kita memesan itu sudah ada tuh nanti responnya, kapan diambil. Nah kalau kolektif itu bisa mengurangi antrian orang yang datang ke Bank Indonesia. Jadi silakan Sobat Rupiah, cari teman, cari saudara, cari kolega, lakukan penukaran kolektif. Wah, itu menarik. Tadi jadi sudah bisa uang kolektif, dan yang untuk individu akan ada tambahan lagi? Iya. Ada tambahan juga? Betul. Jadi karena Bank Indonesia intinya adalah memberikan kemudahan dalam memberikan layanan penukaran, kita selain kita membuka seluas-luasnya juga, kita juga memberikan kepada yang individu. Kalau individu kan bilang, wah saya nyari 17 orang, repot juga ya. Silakan masuklah ke Pintar, karena kita kuota untuk individual sudah ditambah. Nah inilah cara mekanisme untuk mempercepat dan memperluas pengedaran bagi masyarakat Sobat Rupiah yang ingin memiliki uang peringatan kemerdekaan 75 tahun. Nah itu dia diskusi kita hari ini dengan Kak Eva Adiria, Direktur Departemen Pengelolaan Uang Bank Indonesia. Mudah-mudahan ini bisa menjawab isu-isu yang berkembang ataupun kegalauan dan pertanyaan dari Sobat Rupiah terkait dengan uang peringatan kemerdekaan 75 tahun NKRI. Dan tentunya Sobat Rupiah juga tahu bagaimana mekanisme penukarannya. Tadi sudah dijelaskan mekanisme penukarannya mudah, dan mekanisme penukaran juga ditambah, dan juga ada sekarang penukaran kolektif, artinya bisa nukar untuk beramai-ramai. Nah, terima kasih Kak Eva udah hadir di sini dan diskusi dengan Sobat Rupiah di Bitalk. Nah, jangan lupa saksikan pula Bitalk episode selanjutnya. Dan seperti janji saya di awal tadi, kita akan mengadakan giveaway. Dan bagaimana caranya mendapatkan giveaway ini? Search media sosial Bank Indonesia, bisa di Twitter, di Facebook, di Instagram, dan search hashtag biskuit dan Bitalk. Saksikan pertanyaan di sana, kemudian jawab dan kirimkan jawabannya. Ada giveaway di sana. Jangan lupa, dan sampai jumpa di Bitalk selanjutnya. Kita minum dulu. Iya. Terima kasih Kak Ijun bisa hadir di sini. Semoga bisa menambah kejelasan buat Sobat Rupiah.